A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, ya anak-anakku, kita bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bisa mengikuti pelajaran ya, untuk bisa menjalankan kewajiban kita semua sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu ya, sebagaimana disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Nah, jadi menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban ya, bagi kita seorang muslim maupun seorang muslim. Alhamdulillah, nah, anak-anakku, hari ini ya kita akan belajar fikih ya mengenai puasa Ramadan ya. Sebagaimana puasa Ramadan ini telah disebutkan juga dalam rukun Islam ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji ya. Jadi puasa Ramadan ya menurut bahasa adalah shaum ya. Puasa Ramadan ini dalam bahasa Arab disebut dengan shaum, yang arti menahan diri dari segala sesuatu ya. Sedangkan menurut ilmu fikih ya, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Dari mulai terbitnya fajar ya. Terbit fajar ini bukan terbit matahari ya. Terbit fajar ini ketika matahari sebelum terbit itu ada cahayanya ya. Ada cahayanya, biasanya warnanya itu ke oranye-oranye ya, ke oren-orenan. Ya, itu disebut dengan fajar. Ya, sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi ketika matahari sampai terbenam, ya ketika matahari sudah terbenam tidak kelihatan, ya biasanya batasnya itu sampai maghrib. Ya. Nah, itu adalah terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Ya. Jadi puasa Ramadan ini bukan hanya kita ya sebagai seorang muslim menjalankannya, bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi juga untuk menahan dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Segala suatu hal yang bisa membatalkan puasa. Puasa Ramadan ini adalah suatu perbuatan yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dihukumi wajib. Sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Jadi dalam ayat Al-Qur'an ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada kita semua untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita ya. Baik itu sahabat, baik itu nabi ya, nabi-nabi setelah Rasulullah ya, sebelum Rasulullah ya. Nabi-nabi sebelum Rasulullah itu sudah diwajibkan berpuasa. Untuk apa? Untuk yang tadi ya, untuk menahan diri dari suatu perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi sebagai umat Islam ya, kita ini harus mematuhi ya terhadap perintah-perintah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan harus menjauhi larangan-larangan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim ini mengerjakan suatu hal yang memang dilarang oleh Allah. Ya, tapi kita meninggalkan sesuatu hal yang memang harus dikerjakan oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, sebelum melaksanakan puasa Ramadan, ya biasanya puasa Ramadan ini jatuh ketika di bulan Ramadan. Ya, disebut dengan puasa Ramadan. Ya. Dan ketika berpuasa ini ada salah satu syarat-syarat ya ketika kita berpuasa. Ya, syarat serta rukunnya. Namun sebelum kita pelajari tentang syarat beserta rukunnya, ya kita akan mempelajari dulu tentang macam-macam puasa. Ya. Ya, jadi pengertiannya sudah, ya, pengertian puasa itu ya dalam bahasa itu disebut shaum, soma ya saumun, yang berarti menahan atau berhenti dari segala sesuatu. Ya. Sedangkan menurut istilah ilmu fikihnya, ya, puasa itu adalah suatu perbuatan ya untuk menahan diri dari makan serta minum dan juga dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Nah, di sini biasanya ada banyak pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalkan suatu hal yang memang tidak membatalkan puasa, ya, ada beberapa perbuatan
dia tidak membatalkan puasa tapi bisa menggugurkan ya atau menghilangkan pahala dari puasa tersebut. Ya, ada beberapa perbuatan-perbuatan yang memang harus diperhatikan ya oleh anak-anakku dan oleh kita semuanya. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, ya, ada dari orang-orang atau dari kaumku yang memang mereka berpuasa hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Ya, jadi ketika hanya mendapatkan lapar dan haus saja, nah, di sini adalah orang-orang yang memang mereka ini tidak bisa menjaga lisannya. Ya, ketika berpuasa mereka selalu membicarakan orang lain, ya, membicarakan hal-hal yang memang tidak penting. Ini sangat berbahaya sekali. Ya memang puasanya tidak batal karena di situ tidak makan ataupun tidak minum, ya, namun bisa menggugurkan pahala puasa. Ya, oleh karena itu, ketika kita melakukan perbuatan yang buruk seperti itu, maka puasanya tetap ya tidak batal, tidak membatalkan puasa. Karena pada hakikatnya, pada kenyataannya, yang membatalkan puasa itu hanyalah ketika kita makan atau ketika kita minum. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi ketika kita berbicara, ya, ketika kita melakukan perbuatan yang dalam artian ngomongin orang di belakang seperti itu ya, kita berbicara tentang orang tersebut, tentang seseorang, tapi di belakang dia berbicara tentang kejelekan-kejelekannya. Nah, itu bisa menyebabkan pahala puasa kita hilang ya. Berkurang, bisa bahkan bisa hilang. Nah, oleh sebab itu harus dihindari hal-hal yang seperti itu ya. Selanjutnya macam-macam puasa ya. Dari hukumnya ya, dilihat dari segi hukum ya, puasa ini bermacam-macam. Ada puasa yang memang wajib, ada puasa yang memang disunahkan. Ya. Ada di sini ada 4 macam, ya 4 macam puasa. Ya. Yang pertama adalah puasa wajib. Ya. Puasa wajib itu apa sih? Puasa wajib itu adalah puasa yang memang diwajibkan, wajib untuk dilaksanakan oleh kita semua sebagai umat Muslim. Ya. Dan puasa wajib ini ada 3 macam. Yang pertama itu adalah puasa Ramadan yang biasa kita lakukan sehari-hari, itu yang setahun sekali. Ya, ketika Ramadan datang, nah itu di situ kita menjalankan yang namanya puasa Ramadan, dan itu adalah wajib. Nah, lalu puasa kifarat atau puasa kafarat. Ya, puasa kafarat ini adalah puasa yang diwajibkan ketika seseorang ini menebus atau menghapus suatu dosa karena melakukan perbuatan yang dilarang pada bulan Ramadan. Nah, ini biasanya puasa kafarat ini dilakukan ya, banyak dilakukan oleh perempuan ya, oleh wanita. Kenapa demikian? Ya, kenapa seperti itu? Karena perempuan ini memiliki yang namanya fase haid. Ya, ketika puasa Ramadan, ya, itu perempuan itu biasanya ada saja yang haid, entah itu di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan. Nah, itu ada saja perempuan yang mengalami haid ketika bulan puasa, ya, ketika di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, maka ketika perempuan tersebut selesai dari haidnya, maka dia harus membayar puasa Ramadan yang kemarin itu, yang batal itu, ya, yang ketika dia haid dia tidak bisa menjalankan puasa Ramadan. Nah, itu dia harus membayarnya, ya, harus melaksanakannya. Itu disebut dengan puasa kafarat, ya. Nah, di sini puasa kafarat sini kalau di buku dijelaskan sebagai bentuk penebusan ya, yang tadi sudah dijelaskan sebagai penebusan ya. Ketika batal puasa Ramadan maka bisa digantikan, atau ya penghapusan dosa karena perbuatan yang dilarang pada bulan Ramadan. Ya, penghapusan dosa itu seperti apa? Biasanya jarang dilakukan ya ketika ada penghapusan dosa ini. Biasanya memang karena batal ya, ketika batal tersebut batal yang tidak disengaja ya, itu harus digantikan, yaitu puasa kafarat. Namun kalau ada batal yang disengaja ya, ketika puasa Ramadan batalnya yang disengaja, tetap harus menggantinya ya, itu sebagai penghapus dosa karena telah melakukan perbuatan yang dilarang ya pada bulan puasa Ramadan. Ya, biasanya hal-hal kafarat di sini bisa ketika ada seseorang yang pergi haji ya, ketika pergi haji itu kan ada syarat sah, syarat wajib ya, ada syarat rukun. Ketika salah satunya batal maka harus membayar kafarat ya. Biasanya membayar kafarat ini entah dengan uang ya, dinar, entah dengan hewan atau lain sebagainya ya. Yang selanjutnya puasa wajib yang ketiga itu adalah puasa nazar ya. Jadi puasa nazar itu apa sih? Puasa nazar itu adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang memang dia sudah berjanji akan berpuasa jika maksud, keinginan atau tujuannya ini tercapai ya.
ketika seorang makhluk ya berjanji kepada Allah, ya contoh misalkan, ya Allah, kalau nilai ulangan saya bagus-bagus, maka saya berjanji akan berpuasa. Nah, di sini kita berjanji bahwasannya ketika nilai ujian kita bagus, ya bahkan sampai ranking 1, nah, di situ kita berjanji akan melaksanakan puasa. Nah, ini disebut dengan puasa nazar. Ya, jadi puasa ini harus dilakukan ya ketika kita berjanji kepada Allah untuk mencapai suatu tujuan, ya ketika kita menginginkan sesuatu, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan kita berjanji apabila apa yang kita inginkan ini tercapai, apa yang kita inginkan ini berhasil, maka kita akan berpuasa. Nah, di sini disebut dengan puasa nazar, dan ini wajib hukumnya. Nah, yang selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini adalah puasa yang dianjurkan. Ya, jadi puasa ini boleh dilaksanakan, boleh tidak. Ya, definisi atau artian dari sunnah ini kan dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, namun boleh dikerjakan, silahkan, lebih baik. Ya, karena tidak ada salahnya kita mengerjakan suatu hal yang sunnah. Ya, karena sunnah-sunnah Rasul ini adalah salah satu hal yang memang hal-hal yang kecil namun besar pahalanya. Ya, puasa sunnah. Ya. Jadi puasa sunnah itu adalah puasa yang dianjurkan, ya, yang dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Ya, contohnya puasa apa aja sih? Ya, puasa sunnah ini. Yang pertama ada puasa hari setelah pertengahan bulan Hijriah. Ya, puasa tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 di dalam bulan Hijriah. Itu disebut dengan puasa sunnah. Itu dibolehkan. Lalu puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis ini disunahkan oleh Allah. Ya, puasa dari hari Senin, ya, puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Nah, selanjutnya puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura di 10 Muharram. Nah, ini diperbolehkan oleh Allah. Ya, disunahkan. Ya, jadi ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Tapi alangkah baiknya dikerjakan ya karena akan mendapatkan pahala. Yang selanjutnya adalah puasa yang haram. Ya, puasa yang haram itu adalah puasa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan bagi kita semuanya. Apabila dilaksanakan maka kita tidak mendapat pahala. Ya. Bahkan berdosa. Ya, jadi kalau puasa yang memang diharamkan oleh Allah, kita ini tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kita akan mendapatkan ya dosa, bukannya pahala. Ya, contoh puasa yang diharamkan itu adalah puasa 2 hari raya. Saumu ya, di 2 hari raya, iddataini ya. Puasa di 2 hari raya. Jadi ketika bulan Idul Fitri ya, ketika Idul Fitri dan Idul Adha ya, ketika di hari haknya ini ya, biasanya setelah puasa Ramadan ini kan kita ada yang namanya Idul Fitri. Nah, ketika di hari Idul Fitri itu kita diharamkan untuk berpuasa. Dan di hari Idul Adha itu diharamkan berpuasa. Serta berpuasa di hari Tasyrik ya, pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya, itu puasa yang diharamkan. Lalu selanjutnya ada puasa yang makruh. Ya, puasa makruh itu adalah puasa yang sebaiknya tidak dilaksanakan oleh umat Islam karena tidak pernah dicontohkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan tidak ditemukan dalam syariat Islam. Ya, contohnya puasa 12 Rabiul Awal atau puasa hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan karena tidak diperintahkan oleh agama untuk dilaksanakan, itu puasanya makruh. Makruh ini berarti sesuatu hal yang memang boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya, karena puasa ini tidak dilaksanakan oleh Rasulullah serta puasa ini memang tidak ada dalam syariat Islam. Ada lagi puasa makruh yang lainnya ya, contohnya puasa Nabi Daud. Ya, puasa Nabi Daud ini adalah puasa yang dilakukan ya seumur hidup. Ya, dilakukan seumur hidup tapi diseling-seling. Ya, satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Nah, itu namanya puasa Nabi Daud. Itu dilakukan seumur hidup. Itu disebut dengan makruh. Ya, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi kalau memang puasa yang seperti itu membahayakan bagi diri kita, maka diharamkan, ya, menjadi haram, maka puasa itu akan menjadi haram. Jadi sesuatu hal yang memang baik untuk kita, ya, sesuatu hal yang memang baik, tapi ada mudorotnya atau ada sisi yang memang membahayakan bagi kita, maka itu tidak bisa diwajibkan. Ya, contoh, misalkan ada lagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang wajib. Ya, kita harus menjalankannya, wajib menjalankannya. Tapi ketika kita menjalankan puasa Ramadan, ya ketika itu kita dalam perjalanan yang sangat jauh. Ya, dikatakan dalam Imam Syafi'i ini puasa Ramadan perjalanan yang jauh ini, ketika Imam Syafi'i berbicara, seorang musafir itu harus menempuh sekian kilometer. Ya.
Kita katakan misalkan kita pergi dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Nah, ketika kita bepergian ini dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu dalam keadaan puasa Ramadan ketika anak-anakku mudik ya. Ketika mudik ya di situ ada yang misalkan dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, maka puasanya ini wajib, tetap masih wajib puasanya. Tapi kalau ditakutkan kita akan jatuh sakit, maka boleh tidak berpuasa dulu, tapi harus digantikan nantinya puasanya. Ketika kita sudah sampai di tujuan, ya itu boleh ya puasanya itu tidak berpuasa dulu di bulan Ramadan, tapi harus digantikan. Ya, ingat sekali lagi, ketika puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Tapi ketika kita dalam perjalanan, kita katakan perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, maka kita dibolehkan oleh Allah, dikasih keringanan untuk tidak berpuasa. Ya karena ditakutkan nanti jatuh sakit, entah itu lemas ya, kurang minum, kurang makan. Ya, tapi nanti ketika sudah sampai tujuan, puasanya harus digantikan. Ya, harus digantikan, harus dibayar puasanya. Tuh, seperti itu, ya. Alhamdulillah, ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan tentang puasa Ramadan. Ya. Kita sudah belajar tentang apa sih ya pengertian puasa Ramadan ini dan macam-macam puasa. Ya, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram dan puasa yang makruh. Ya. Ya, itu saja. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Sekian dari Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.